Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anakku sekalian, terutama siswa-siswi SMK PGRI 1 Gantar kelas 11. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh semester genap untuk pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Dan untuk semester genap ini, materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai hormat kepada orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari pembelajaran ini, ya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu pertama meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah kewajiban agama, kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap pemeluk agama Islam. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan perilaku hormat kepada guru dan orang tua, perilaku hormat kepada orang tua dan guru, serta bisa menjelaskan Quran Surat Al-Isra ayat 23 sebagai landasan daripada perilaku hormat kepada orang tua dan guru. Serta yang terakhir adalah mampu menjelaskan isi hadis yang terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, pengertian berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua yaitu mengasihi, menyayangi, menghormati, mendoakan, taat dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan, termasuk hal-hal yang mereka sukai adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak. Perilaku tersebut dalam istilah agama dinamakan dengan birrul walidain atau berbakti atau menghormati orang tua. Sosok orang tua adalah, ada dua di dalam Islam. Di antaranya adalah yang pertama adalah orang tua biologis, yaitu orang tua yang telah melahirkan kita ke dunia. Sosok orang tua adalah ayah serta ibu bagi setiap anak melalui hubungan biologis, yaitu melalui proses adanya pembuahan sampai melahirkan. Bisa juga dikatakan bahwa ayah dan ibu merupakan perantara keberadaan seorang anak di muka bumi. Dikatakan orang tua bisa juga melalui hubungan sosial seperti adanya orang tua angkat, orang tua ibu tiri, ayah tiri, atau yang disebut dengan orang tua ruhani. Kalau yang tadi adalah orang tua biologis, sebagai sarana kita ada di dunia. Yang kedua adalah orang tua ruhani. Bahwa orang tua ruhani tadi bisa, misalkan orang tua yang telah membesarkan kita, mengantarkan kita menjadi sosok manusia yang dewasa, atau di sini orang tua yang telah mengantarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua orang tua tersebut harus kita hormati, harus kita berbakti kepada mereka, karena orang tua merupakan orang yang bertanggung jawab dalam sebuah keluarga, dalam mendidik anaknya, mengantarkan anaknya menjadi dewasa dan mandiri, serta mendidik, mengasuh, membimbing, sampai akhirnya anaknya menjadi seorang yang dewasa dan mampu berdiri sendiri. Selanjutnya, dasar hukum Quran Surat Al-Isra ayat 23, dasar hukum tentang bagaimana ataupun seharusnya kita menghormati kepada kedua orang tua kita, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah Quran surat Al-Isra ayat 32. Artinya yang terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jikalau salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah itu ya, jadi akhlak ataupun sikap hormat dari seorang anak kepada kedua orang tua diantaranya adalah banyak yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pertama, mentaati semua perintah orang tua selama perintah orang tua tersebut tidak bertentangan dengan agama. Kemudian berbuat baik dengan sebaik-baiknya dengan cara memperhatikan segala kebutuhannya, melayaninya dengan penuh keikhlasan. Kemudian mencintai dengan sepenuh hati dan ditunjukkan dengan wajah mimik yang senantiasa ceria di depan orang tua ya. Kemudian bisa juga dengan merendahkan diri kepada keduanya, baik dalam perkataan maupun dalam perilaku yang senantiasa diiringi dengan cinta. Jadi jangan pernah kita mengucapkan berkata-kata kepada kedua orang tua dengan intonasi nada yang tinggi. Itu namanya tidak sopan, tidak menghormati orang tua. Harus merendahkan diri baik dalam perkataan maupun sikap. Kemudian kita harus sering berkomunikasi dengan orang tua dengan penuh hikmat dan bijak. Apapun masalah yang kita punya, ya kebahagiaan, kedukaan, nah bisa kita konsultasi atau sharing terhadap kedua orang tua. Kemudian kita selalu mendoakan akan keselamatan orang tua dalam setiap sholat, di akhir sholat ada doa terhadap kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu salah satu daripada wujud bakti kita terhadap kedua orang tua. Nah, apalagi kalau orang tua kita telah tiada, ya kita sudah tidak mampu lagi berbakti di dunia, maka salah satunya adalah mengirimkan doa-doa kita terhadap orang tua kita. Ya, berbakti secara sempurna ya, kepada kedua orang tua kita dengan tulus, ikhlas, penuh kasih sayang. Ya, intinya bahwa dalam segala hal kita harus patuh dan taat kepada kedua orang tua kita selama orang tua kita tidak memerintahkan kepada hal-hal yang bertentangan dengan agama. Bahkan di sini dikatakan bahwa jangan sekali-kali kita mengatakan kepada keduanya dengan perkataan ah, ya ah saja sudah tidak boleh, apalagi berucap kata-kata hal-hal yang selain dari itu, ya. Tuh. Kemudian selanjutnya ada hadis, ya, di sini ada hadis tentang perilaku menghormati orang tua. Jadi selain daripada Quran, ada juga hadis yang mendasari kita untuk berperilaku menghormati orang tua. Di antaranya dari hadis dari Abdullah bin Umar, ya.
yang diriwayatkan oleh Muslim. Di sini katakan sami'tu Abdullah bin Amrin wa radhiyallahu anhuma yaqulu jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanuhu fil jihad faqala hayyu walidak qala na'am qala fa fihi ma fajahid. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW meminta izin hendak ikut jihad atau berperang di jalan Allah. Lalu Nabi bertanya kepadanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Jawab orang itu, masih ya Rasulullah. Maka sabda beliau, berbakti kepada kedua orang tua atau keduanya adalah jihad. Jadi intinya bahwa di sini berjihad merupakan tugas mulia dalam menegakkan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita untuk berjihad di jalan Allah. Nah, tapi di sini Rasulullah tadi orang tersebut ditanya ketika ingin berjihad, Rasulullah memberikan batasan boleh tidaknya ikut berjihad. Itu salah satunya adalah pentingnya berbakti atau merawat orang tua. Jadi dalam hadis tersebut ketika ada seseorang yang masih mempunyai kedua orang tua, nah apalagi orang tua sudah lanjut usia, maka jihadnya sama ya dengan merawat orang tua. Merawat orang tua itu adalah jihad. Artinya lebih baik kita merawat orang tua kita daripada ikut berjihad di medan perang. Karena dengan merawat orang tua kita, ya dengan mengurusi orang tua kita yang telah lanjut, maka itu adalah salah satu dari tugas mulia dan pahalanya sama dengan berjihad. Berbakti kepada orang tua merupakan ibadah yang sangat mulia. Nah, jadi itu saja anak-anakku sekalian materi untuk hari ini. Nanti kalian mencatat merangkum materi yaitu berkaitan dengan dasar hukum dari kewajiban kita hormat atau patuh kepada orang tua. Ya, di antaranya adalah Quran surat Al-Isra dan hadis yang telah kita bacakan tadi. Nah, nanti kalian tulis dalam buku rangkuman materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan insya Allah nanti akan ibu cek tugas-tugas kalian dikerjakan atau tidaknya ya. Suatu saat nanti ya, beberapa pekan ke depan bukunya insya Allah akan dikumpulkan dan akan ibu koreksi siapa yang mengerjakan dan siapa yang tidak. Itu saja anak-anakku sekalian. Hadza wallahu yar'ana wa yahfadna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.